Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel MDSL yang membahas soal kerusakan handphone. Kali ini saya mendapatkan servis ya, dapat servisan Oppo A31 ya. Oppo A31 ini kendalanya LCD ya teman-teman. LCD-nya pecah atau bermasalah ya, tapi di sini nggak pecah ya. Ya karena ini LCD ini seringkali sudah mulai coplok, lepas dari frame-nya ini. Yang punyanya nggak langsung dilem, dibiarkan saja, akhirnya handphone ini jatuh lalu terputus ya, terputus fleksibelnya seperti ini. Nah seperti ini teman-teman ya, terputus. Nah terputus di sini saya cuman biasa pasang ya teman-teman, biasa pasang karena pemilik handphonenya sudah pesan LCD-nya melalui online ya. Ini LCD-nya, ini LCD-nya persamaannya banyak ya. Persamaannya di sini ada Oppo, ada Realme, C3, Oppo A31, 6i, 5i ya. Persamaannya banyak sekali teman-teman ya. Persamaannya banyak sekali. Jadi di sini saya intinya cuma hanya jasa pasang ya, karena pemilik handphone sudah pesan melalui online ya. Nah, untuk sekedar mengingatkan teman-teman, kalau LCD sudah mulai lepas ya, meskipun hanya sedikit lepasnya, tetapi bisa mengakibatkan fatal ya, fatalnya nanti pas jatuh langsung terputus. Jadi sebaiknya buru-buru dilem ya teman-teman ya, dilem. Paling jasa online berapa sih ya? Nggak terlalu mahal daripada harus beli LCD lagi. Sedangkan LCD seperti ini kan nggak ori ya, bahkan LCD yang aslinya ori. Nah, tetapi handphone ini Oppo A31 ini bukan yang original ya, bukan yang original atau original, tapi KW ya. Ini KW sudah jelas ya, KW ya. Nah di sini saya coba pasang LCD-nya, coba ya, kita pasang LCD-nya ya. Ini LCD kasnya, nah ini kita lepas dulu torsinya. Ini sama handphonenya sudah dibongkar, tapi mau pasang sendiri dan takut salah gitu. Jadi baut bagiannya sudah tidak ada ya, sudah dilepas oleh pemiliknya. Seperti ini ya. Jadi ini dalaman HP Oppo A31 yang bukan original ya. Ini yang KW ya ataupun HDC ya. Nah, ini banyak yang di online ya. Kameranya pun hanya ada 3 ya. Tahu kemana satu lagi. Jadi cocokan sama yang punya. Nah seperti ini. Dan perbedaannya pun banyak teman-teman. Yang ori sama yang ori ya. Dari baterai 1, 2. Kita lihat ya, mungkin dari luar pun terlihat ya, dari backgroundnya pun sudah pasti ya kelihatan. Kedua, dari kameranya pun bagusnya hanya siang ya, kalau malam buruk. Nah ini, dan ketiganya mesinnya pun warnanya hijau ya, hijau tua, ada yang hijau muda seperti ini. Ini saya coba bongkar semua ya, bongkar dulu kita lihat dalamannya. Nah ini fleksibel yang terputus ya teman-teman. Nah, ini kita lepas dulu seperti ini teman-teman. Kita lihat bawah mesinnya ya, seperti apa sih CPU-nya dan MMC-nya gitu ya. Kita lihat teman-teman ya. Ini kameranya tertinggal di sini ya. Ini saya lepas ya. Oke, ini kita lihat belakangnya teman-teman. Beda banget teman-teman ya sama yang original. Nah seperti ini teman-teman. Ya. Jadi ini handphone ini masih banyak ya di online ya. Yang menawarkan RAM besar ya kan. Banyak yang masih ada beli ya, karena belum ada yang tahu ya. Nah ini seperti ini. Nah ini sekarang saya akan mencoba ganti LCD-nya. Sebelum saya coba ganti LCD atau pasang dan saya coba lem, saya akan coba dulu terlebih dahulu LCD ini kira-kira normal apa enggak gitu. Setelah saya pasang, lalu saya pasang baterai. Ini kita coba ya, saya coba dulu sebelum saya menggunakan lem ya. Nanti kalau nggak normal, saya yang salah ini kan, saya masang gitu. Soalnya kan di online kan barang mati ya kan, kita nggak tahu ya normal atau enggak, di jalanan atau sama kurirnya ini tergencet atau enggak gitu kan, nggak tahu. Jadi ini saya coba dulu, daripada nanti saya lem ternyata bermasalah, saya yang mentahnya gitu. Saya coba dulu. Nah ini langsung keluar ya tampilan Oppo ya. Nah biasanya kalau masang LCD ya, kebanyakan bagian bawah ini masih ada cahaya lampu LCD ya, karena ada yang selalu tebal ini fleksibelnya ya. Kebanyakan ngangkat lagi di sini. Ini kita coba dulu sebelum kita lem ya. Nah ini ada polanya 05 11 13 05 11 13. Oke. Nah di sini kita lihat dulu ya sebelum kita lem tentang ponselnya. Nah di sini sudah terlihat ya Oppo A31 ya teman-teman, Oppo A31 CPH 2015 ya, dengan RAM-nya RAM 6 ya, RAM 6 per 128, tetapi memorinya sudah tidak bisa menampung lagi. Memori internal hampir habis ya, ya beginilah kejelekan Oppo KW ya. Untuk kameranya pun ya bagusnya siang aja ya, untuk malam itu kurang ya. Ini sebelum saya coba pasang LCD atau saya lem, saya coba dulu ya. Nah, saya putar-putar seperti biasa. Kalau memang normal berarti bagian touchscreen-nya normal semua, nggak ada yang macet. Kalau satu aplikasi ini terhenti di bagian manapun berarti ada yang tidak berfungsi ya touchscreen-nya. Nah ini
lancar. Sekarang saya coba untuk panggilannya. Nah ini bisa ya di manual test dari bawah handphone ya. Bisa ya untuk bagian bawah handphone juga bisa, untuk touch screen juga bisa ya, dari sini juga bisa yang normal ya. Tapi saya seringnya di kalau ada LCD ini seperti ini teman-teman ya, seringnya tuh. Nah untuk sekarang nggak pakai lama, sekarang kita ganti LCD nya teman-teman ya. Ini sudah baru ya, kita tekan ya, ini kan terlihat ya lampu LCD nya ya, di bagian fleksibel ini ya, kita tekan dulu. Nah, berarti aman ya nanti ya, setelah kalau sudah dilem ya aman ya, nggak keluar cahaya dia ya. Nah, tapi harus benar-benar menggunakan karetnya yang lebih kuat ya. Nah, sekarang kita lepas lagi, kita langsung ke bagian pengeleman. Oke, kita lepas, kita sekarang langsung pengeleman. Seperti biasa kita bersihkan dulu ya teman-teman ya, agar bekas lem-leman bawaan pabrik atau bekas leman yang sudah pernah ganti LCD biasanya kan ada tuh bekas lem-leman ya. Jadi baiknya dibersihkan dulu ya teman-teman, agar tidak menggumpal ya, menggumpal sini gitu. Jadi dia agar si lem yang baru kita timpa lagi ya, mudah cair ya, merata gitu. Seperti ini ya. Nah ini kayak sekali kotorannya ya. Oke, sekarang kita coba langsung kita lem teman-teman. Langsung kita lem, ini alhamdulillah lem 10.000 karet ya. Ini udah yang ke 8 ya, ke 8 saya ganti LCD. Mungkin soalnya ada yang langsung ditunggu ya, ditunggu yang terjadi. Saya bilang kalau langsung dipakai, baru dilem langsung dipakai itu nanti hasilnya jelek. Dia akan LCD-nya akan ngangkat lagi ya, cepat lagi ya, jadi jelek. Jadi harus tunggu sampai sejam 2 jam lah gitu, paling cepat. Nah ini kita lem dulu bagiannya. Oke. Dari atas teman-teman ya, biasanya saya dari atas. Ini lemnya sudah mulai habis ya, soalnya udah 8 kali saya ganti. Nah, semoga aja LCD-nya cukup ya, LCD-nya lemnya ya. Kita tarik. Nah, kita tarik ya. Ini kalau nggak rata, diulangi lagi ya teman-teman, dilem ulang. Oke. Nah, sekarang bagian sebelah sini ya. Kita tarik. Kalau ini lemnya sudah mulai habis, jadi agak susah nariknya ya. Kita putus. Nah, terus pelan-pelan. Biasanya kalau lemnya masih baru enak. Nah, kalau belum ada yang rata, kita ulang teman-teman ya. Nanti kalau nggak dilem ulang, bagian pinggirnya masih ngangkat ya, kelihatan cahaya lampu LCD-nya. Nah, untuk bagian bawahnya, saya sering kali di sini teman-teman ya. Di sini nggak pernah di bawah sini ya. Karena kalau di bawah sini biasa teman-teman ya, kena fleksibel LCD-nya gitu. Masalahnya LCD yang nggak ori itu ringkih teman-teman ya. Soalnya untuk anti panasnya, lem anti panasnya cuman ada di sini. Nah, ini ya, nggak sampai bawah sini. Nah, ini yang ringkih teman-teman, yang sangat gampang rusak sebelah sini. Jadi kalau kita lem bagian bawah sini ya, yang pojok sini, otomatis ini fleksibel ini dia kena lem ya. Kadang banyak ya kalau habis dipasang LCD-nya di sini bagian sini nih, terutama anget ya, anget kadang panas gitu. Nah, ini kita coba langsung ya, kita langsung pasang. Sebelum kita pasang, kita lihat dulu ini saringan buat stekernya ada apa enggak ya di akun ini. Nah ini juga nggak ada ya saringannya ya, untuk di saringan steker atas ada. Jadi kita langsung pasang aja ya. Nah untuk ini boleh dipasang, boleh tidak ya. Nah ini untuk mengurangi ketebalan ya. Nah, sekarang kita pasang. Nah terus ada yang lupa teman-teman ya, bagian atas saya lupa. Nah maklum ya, baru belajar pasang LCD teman-teman, jadi kadang lupa gitu, biasa manusia ya, lupa. Nah oke, sudah seperti ini, langsung kita pasang ya. Saya biasanya pasangin dari atas, saya dorong seperti ini biar mentok. Kita mentok. Sekarang bagian fleksibelnya saya tarik ke dalam seperti ini. Nah biar dia enggak mentok di sini ya, yang ada lemnya ya, tarik, langsung kita tekan teman-teman. Nah kita dorong langsung, nah, seperti ini. Nah otomatis lem yang pinggir sini pada naik ke atas ya kalau kita tekan. Nah, jadi kita tekan sampai kita lus gitu teman-teman, kita lus. Nah ini sudah mulai nempel. Sekarang kita coba ya sambil kita hidupkan handphonenya. Kita coba hidupin. Nah ini kan lemnya belum pada kering teman-teman ya, jadi sebelum kering banget. Nah ini ya seperti ini ya, sebelum kering banget kita tekan, kita gosok teman-teman ya, kita gosok, kita tekan, kita tekan, kita gosok ya. Nah biar si lem ini menyerap ya di sela-sela isnya. Nah ini kita buka ya, kita satu polanya 05 11 12. Nah ini agar terlihat ya, terlihat putih-putihnya teman-teman. Biasanya kalau LCD-nya kekencangan tekannya, dia terlihat di sini itu ada titik putih ya, tanuan.
Jadi belum kering, ini kita lurus ya seperti ini teman-teman. Oke, seperti ini kita kunci dulu ya biar nggak berubah-ubah. Nah, jadi kalau masih posisi basah seperti ini ya, lemnya itu langsung ngokok semua ya teman-teman ya. Kalau lepas ya tinggal dibersih ya. Ini kita ambil ini setir ini tanpa dulu ya. Oke, nah seperti ini teman-teman. Kita hanya jasa pasang, tapi ya mungkin jasa pasang beda tempat, beda harga teman-teman ya. Nah ini kita udah mulai bersih ya pinggirannya. Nah pinggirannya udah mulai bersih. Jadi kalau masih keadaan kering seperti ini kan teman-teman ya. Nah tapi kalau masih udah kering baru dibersihin, itu nanti jadinya kayak seperti bolok ya, ini seperti ini nanti jadinya. Nah seperti ini jadinya. Nah ini nanti jadinya. Kalau enggak, nah seperti ini lah. Kalau enggak, dia langsung dibersihin gitu. Nah ini mumpung masih basah kan enak. Nah, nanti kalau sudah hilang, udah agak bersih, baru kita kasih karet ya. Nah ini yang udah agak mending ya, terutama bagian bawah teman-teman ya, terutama bagian bawah. Nah ya kita lihat ya, masih ada cahaya, enggak ya, udah nggak ada ya. Nah ini udah mulai agak bersih ya lemnya, udah nggak ada lem pinggir-pinggirannya. Ini kita buang ya kotoran lem. Nah sekarang kita langsung apa namanya, langsung kita kasih karet. Nah ini karetnya, saya biasanya menggunakan dua karet ya untuk 2 kali putaran ya teman-teman ya. Nah seperti ini. Nah nanti kita lihat teman-teman ya, kita lihat bagian tema putih ya, tema putih. Nah kalau misalkan ada bintik putih, berarti karetnya kekencangan ya, terlalu kencang, jadi jangan terlalu kencang ya, karena karetnya mulai lama. Nah oke tutup. Nah ini juga kita agak kasih selah ya, jangan terlalu dekat. Oke, agak jauh gitu. Nah agak jauh ya. Oke, nggak ada bintik putih ya teman-teman ya. Kita kasih lagi untuk bagian tengah ya teman-teman ya. Bagian tengahnya kita kasih satu aja ya. Sebenarnya satu juga bisa teman-teman, cuman saya melihat fleksibel ini tuh, fleksibel LCD itu tebal, jadi kalau saya kasih satu nanti dia ada ya, angkat lagi teman-teman. Nah ini segini udah cukup ya. Sekarang bagian samping teman-teman. Nah seperti ini. Oke, sekali lagi ya. Oke ya, kita kasih lagi ya bagian atasnya. Ini dijamin teman-teman, nggak bakal nyoplok lagi, nggak bakal yang namanya lepas lagi ya. Cahaya LCD pun di pinggir sini maupun di bawah sini tuh nggak bakal ada cahaya ya, karena kita kasih karetnya seperti ini ya, seperti ayaman kertas ya. Nah, jadi rapat. Ini tarik, kita ikat lagi, kita ikat sekali lagi. Nah oke, baru kita rapikan. Nah seperti itu teman-teman. Nah seperti ini ya. Setelah seperti itu kita bersihkan ya pinggirannya. Nanti kita lihat hasilnya ya. Oke, ini kotorannya sudah hilang. Nah seperti ini, jadi kita menunggu 2 jam 3 jam ya. Ya pokoknya sampai yang punya datang aja baru kita lepas. Oke, terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Jika ada kata-kata yang salah, kurang jelas, mohon maaf teman-teman ya, karena di sini saya juga baru mulai konten, baru mulai servis, baru belajar. Mohon dukungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.